Perkenalkan, nama saya Rani Anggraini dengan NIM 06121382530055. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mesin gerinda yang duduk. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin gerinda. Yang pertama itu ada roda gerinda. Bagian ini berfungsi sebagai alat potong yang digunakan untuk mengerinda benda kerja. Dan di sini ada spindle. Bagian ini berfungsi sebagai poros yang berputar untuk memutar roda gerinda. Dan juga di sini ada meja mesin. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang benda kerja. Jadi itu saja bagian-bagian yang ada di mesin gerinda. Mesin gerinda duduk adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk menggerinda atau mengasah benda kerja dengan menggunakan roda gerinda sebagai alat potongnya. Mesin gerinda duduk memiliki desain yang kokoh dan stabil sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan penggerindaan dengan presisi dan akurat. Mesin gerinda duduk sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri, termasuk manufaktur, konstruksi, dan perbaikan. Mesin gerinda duduk telah digunakan itu sejak lama dan telah mengalami perkembangan yang signifikan semenjak itu. Mesin gerinda duduk modern memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan presisi tinggi pada mesin gerinda duduk konvensional. Perkembangan teknologi telah memungkinkan mesin gerinda duduk untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri yang lebih luas. Jenis-jenis mesin gerinda duduk yaitu ada mesin gerinda duduk listrik. Mesin gerinda duduk yang dioperasikan dengan menggunakan listrik. Mesin gerinda duduk listrik sangat berguna untuk pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi dan presisi. Terus ada mesin gerinda duduk pneumatik. Mesin gerinda duduk yang dioperasikan dengan menggunakan udara tekanan. Mesin gerinda duduk pneumatik sangat berguna untuk pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi dan kekuatan besar. Jadi kalau komponen utama mesin gerinda duduk, yang pertama itu ada rangka mesin, bagian yang menopang seluruh komponen mesin gerinda duduk. Rangka mesin harus kuat dan stabil untuk menopang beban mesin. Yang kedua itu ada roda gerinda, alat potong yang digunakan untuk mengerinda benda kerja. Roda gerinda harus dirancang untuk menghasilkan pengerindaan yang efektif dan akurat. Yang ketiga itu ada meja kerja, tempat benda kerja yang akan digerinda. Meja kerja harus dapat digerakkan secara manual dan otomatis untuk memposisikan benda kerja dengan tepat. Yang keempat itu ada sistem penggerak. Sistem yang digunakan untuk menggerakkan roda gerinda. Sistem penggerak harus dapat menghasilkan putaran yang stabil dan presisi.
Parameter penggerindaan mesin gerinda duduk. Yang pertama itu ada kecepatan putaran. Kecepatan putaran roda gerinda dalam melakukan penggerindaan. Kecepatan putaran harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan penggerindaan yang efektif dan akurat. Terus kedalaman penggerindaan. Kedalaman penggerindaan yang diinginkan. Kedalaman penggerindaan harus diatur dengan tepat untuk menghasilkan penggerindaan yang akurat. Terus jenis roda gerinda. Jenis roda gerinda yang digunakan untuk penggerindaan. Jenis roda gerinda harus dipilih dengan tepat untuk menghasilkan penggerindaan yang efektif dan akurat. Proses penggerindaan mesin gerinda duduk. Penggerindaan permukaan. Proses penggerindaan permukaan. Benda yang rata. Penggerindaan permukaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan permukaan yang halus dan rata. Penggerindaan sudut. Proses penggerindaan sudut. Benda kerja. Penggerindaan sudut harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan sudut yang akurat. Terus penggerindaan profil. Proses penggerindaan profil benda kerja. Penggerindaan profil harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan profil yang akurat. Kalau kelebihannya itu dapat melakukan penggerindaan dengan presisi dan akurat, dapat digunakan untuk menggerinda berbagai jenis benda kerja. Desainnya tuh kokoh dan stabil untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan penggerindaan dengan aman. Itu kelebihannya. Sedangkan kalau kekurangannya itu memerlukan perawatan yang rutin untuk memastikan kinerja yang optimal, dapat menghasilkan debu dan partikel yang berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Dan juga kita tuh jangan lupa harus menggunakan APD. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mesin gerinda duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.